Seandainya tahun 2030 datang lebih cepat dari yang kita bayangkan, pertanyaannya sederhana namun menakutkan. Apakah tabungan Anda cukup untuk menghadapi badai besar yang mungkin sedang menunggu di depan? Banyak ekonom menyebut dekade itu sebagai masa transisi global, ketika populasi dunia menua, ketika teknologi mengguncang banyak jenis pekerjaan, dan ketika harga kebutuhan pokok bisa melonjak jauh di atas perkiraan. Bayangkan, Anda membuka dompet di awal bulan, lalu menyadari harga beras melonjak 2 kali lipat, listrik naik tak terkendali, dan biaya kesehatan semakin menekan. Itulah kemungkinan nyata yang bisa hadir di tahun 2030, sebuah periode yang sering disebut sebagai krisis demografi dan krisis biaya hidup. Tahukah Anda, jumlah lansia diperkirakan akan meledak, terutama di Asia, termasuk Indonesia. Semakin banyak orang pensiun, sementara produktivitas menurun, artinya beban ekonomi makin berat. Pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak untuk subsidi dan kesehatan. Tetapi apakah dana itu cukup untuk menjangkau semua orang? Jika tidak, siapa yang paling terdampak? Tentu mereka yang hanya bergantung pada tabungan kecil atau pensiun pas-pasan. Krisis 2030 bukan sekadar isu global. Ia bisa masuk rumah Anda, ke meja makan Anda, ke lembaran catatan pengeluaran harian Anda. Mari kita lihat fakta sederhana. Inflasi tahunan rata-rata Indonesia dalam 2 dekade terakhir berada di kisaran 3 hingga 5%. Jika pola itu berlanjut, maka harga kebutuhan pokok bisa meningkat hampir 2 kali lipat dalam 15 tahun. Bayangkan Anda memiliki tabungan 50 juta rupiah hari ini. Tanpa strategi investasi yang tepat, nilainya di tahun 2030 mungkin hanya setara 30 juta dalam daya beli nyata. Angka yang dulu tampak cukup, tiba-tiba tak sanggup membayar tagihan rumah sakit atau menutup biaya hidup sebulan. Lebih menakutkan lagi, ancaman perubahan iklim dan geopolitik bisa mempercepat krisis. Gangguan rantai pasokan membuat harga pangan melambung. Konflik antar negara bisa mengacaukan pasar energi. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu hal. Tabungan Anda yang stagnan akan terkikis perlahan, bahkan sebelum Anda sempat menikmatinya. Jadi, mengapa harus takut pada tahun 2030? Karena ia bukan hanya angka di kalender, melainkan lonceng peringatan bahwa kehidupan bisa jauh lebih mahal, lebih sulit, dan lebih menekan. Pertanyaannya, siapkah Anda ketika tabungan yang Anda simpan dengan susah payah ternyata tidak lagi cukup? Namun, sebelum kita terlalu pesimis, ada jalan keluar yang bisa ditempuh. Di balik ancaman, selalu ada peluang. Dan peluang itu akan terasa semakin jelas jika kita berani mengintip apa yang menanti setelah babak pertama ini. Anda mungkin terkejut. Ternyata solusi tidak selalu serumit yang dibayangkan. Bayangkan, suatu pagi di tahun 2030, Anda bangun, membuka jendela, dan mendapati dunia sudah tidak sama lagi. Harga makanan di pasar melesat begitu tinggi, tagihan listrik berlipat ganda, dan biaya kesehatan terasa mustahil dijangkau. Pertanyaan yang terngiang di kepala bukan lagi sekadar, berapa tabungan saya? Melainkan, apakah tabungan ini benar-benar bisa melindungi saya dari badai yang semakin besar? Krisis tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar yang terlihat. Seringkali ia menyelinap perlahan, seperti tetesan air yang tiap hari melubangi batu. Begitulah inflasi bekerja, begitulah biaya hidup naik tanpa henti, dan begitulah nilai rupiah yang Anda simpan diam-diam menyusut dari hari ke hari. Uang yang hari ini bisa membeli sekeranjang bahan pokok, 5 atau 6 tahun kemudian mungkin hanya cukup untuk membeli setengahnya. Tahukah Anda, banyak orang menabung dengan penuh keyakinan. Mereka percaya bahwa menaruh uang di rekening bank sudah cukup aman. Tetapi, yang jarang disadari, tabungan di bank sebenarnya hanya memberi rasa tenang sesaat. Suku bunga tabungan rata-rata masih lebih rendah daripada laju inflasi tahunan. Artinya, meski angka saldo bertambah, nilai real yang bisa dibeli justru berkurang. Inilah jebakan diam-diam yang mengintai setiap orang yang merasa sudah cukup menabung. Di tahun 2030, tantangan bukan hanya harga kebutuhan pokok. Ada biaya kesehatan yang melonjak, ada kebutuhan teknologi baru yang mau tidak mau harus diikuti, ada pajak dan aturan keuangan yang semakin kompleks. Jika semua itu datang bersamaan, berapa lama tabungan Anda bisa bertahan? 3 tahun? 5 tahun? Atau bahkan hanya beberapa bulan sebelum akhirnya terkuras habis? Mungkin ada yang berpikir, saya punya uang pensiun, saya punya sedikit investasi. Tetapi, tanpa strategi, semua itu bisa terkikis dalam sekejap.
Uang pensiun yang tidak dikelola dengan bijak hanya akan jadi angka di kertas, bukan perlindungan nyata. Investasi tanpa arah bisa jadi bumerang, bukannya menolong justru menjerumuskan. Krisis 2030 seakan mengajarkan kita satu hal. Tabungan yang Anda banggakan tidak akan pernah cukup jika hanya dibiarkan tidur. Ia harus bekerja, ia harus berkembang, dan ia harus disiapkan untuk menghadapi skenario terburuk. Karena dunia tidak akan memberi keringanan. Dunia akan menagih harga penuh dari setiap orang yang lengah. Dan di balik semua bayangan menakutkan itu, ada pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana sebenarnya cara membuat tabungan yang tampak kecil bisa menjadi perisai besar menghadapi masa depan? Jawabannya akan membuka mata Anda lebih lebar. Karena tidak sekadar soal menabung, melainkan soal cara baru melihat uang. Tahukah Anda, uang bukan hanya angka di buku tabungan. Ia adalah napas yang memberi hidup pada hari-hari kita. Namun, bayangkan jika napas itu mulai terasa sesak di tengah krisis 2030. Apa jadinya jika angka yang terlihat besar di rekening ternyata tidak mampu membeli kebutuhan sederhana? Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka mengira menyimpan uang saja sudah cukup, padahal uang yang tidak berkembang akan melemah, diam-diam terkikis oleh inflasi yang tak kenal ampun. Mari kita lihat lebih dekat. Seandainya Anda menabung 50 juta rupiah hari ini tanpa investasi, 10 tahun ke depan nilainya mungkin tinggal setengah, bahkan kurang, ketika dibandingkan dengan harga barang dan jasa. Ini bukan teori, ini fakta matematis sederhana. Nilai uang menurun, daya beli melemah, dan tabungan yang dulu tampak besar menjadi rapuh. Maka, menabung semata bukanlah benteng, melainkan hanya pagar kayu yang mudah roboh diterpa badai. Bayangkan pula kebutuhan yang terus bertambah seiring bertambahnya usia. Biaya kesehatan melonjak, kebutuhan pangan lebih mahal, hingga kebutuhan transportasi yang bergeser ke arah teknologi baru. Semua itu membuat pengeluaran membengkak lebih cepat daripada yang bisa ditutup dengan tabungan pasif. Jika hanya mengandalkan saldo diam, Anda seperti menunggu perlahan-lahan tenggelam di lautan biaya yang makin dalam. Namun, ada hal menarik. Banyak orang yang berhasil selamat justru bukan mereka yang paling kaya, melainkan mereka yang paling siap. Kesiapan itu datang dari kesadaran untuk membuat uang bekerja. Bukan hanya disimpan, tapi diputar, ditanamkan pada instrumen yang memberi pertumbuhan. Emas, reksadana, obligasi, atau bahkan usaha kecil bisa menjadi jawaban. Semua bergantung pada keberanian untuk tidak lagi tidur dengan rasa tenang palsu dari saldo tabungan yang kian tergerus. Tahukah Anda, perbedaan orang yang siap menghadapi krisis dan yang tidak, seringkali hanya soal sikap. Yang satu merasa tabungannya aman dan cukup, yang lain sadar bahwa tabungan hanyalah awal, bukan akhir. Dan di tengah krisis, yang merasa cukup bisa tiba-tiba terkejut. Sementara yang sadar sejak awal, justru sudah melangkah lebih jauh. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Anda punya tabungan, melainkan apakah tabungan Anda punya kekuatan bertahan. Jika hari ini Anda hanya mengandalkan angka tanpa arah, maka 2030 akan menjadi cermin yang pahit. Tetapi, jika Anda mulai memikirkan cara menguatkan pondasi sejak sekarang, maka badai itu mungkin hanya akan terasa seperti angin kencang yang bisa dilewati. Namun, bagaimana sebenarnya langkah konkret agar tabungan tidak lagi sekadar diam, tetapi benar-benar tumbuh? Rahasianya ada di satu hal sederhana, yang sering diabaikan, namun bisa membuat perbedaan antara bertahan atau tumbang di tahun 2030. Seandainya Anda tahu bahwa kunci menghadapi krisis bukan pada berapa banyak uang yang ditabung, melainkan pada bagaimana uang itu bekerja untuk Anda, mungkin cara pandang terhadap tabungan akan berubah sejak hari ini. Banyak orang terjebak pada kebanggaan memiliki saldo besar, tetapi lupa bahwa uang yang tidak bergerak ibarat air yang tergenang. Perlahan keruh, berkurang nilainya, bahkan bisa hilang ditelan keadaan. Bayangkan jika tabungan Anda ditempatkan pada instrumen yang tepat. Emas, misalnya, telah terbukti menjadi pelindung nilai selama ratusan tahun. Saat inflasi menyerang, harga emas justru melonjak. Begitu pula obligasi negara yang relatif stabil, bisa memberikan imbal hasil sambil menjaga modal. Bahkan usaha kecil yang terkelola dengan baik bisa melipat gandakan tabungan lebih cepat dibanding membiarkannya tidur di bank. Intinya, setiap rupiah harus diberi tugas, bukan hanya diam, melainkan menghasilkan. Tahukah Anda, salah satu rahasia orang yang selamat dari krisis besar di masa lalu adalah diversifikasi. Mereka tidak menaruh semua aset di satu tempat,
tidak menggantungkan harapan pada satu jenis simpanan. Mereka menyebar, mengatur, dan membagi agar risiko mengecil sementara peluang tetap tumbuh. Inilah cara paling sederhana namun paling ampuh menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Tetapi, mari kita jujur, berinvestasi bukan berarti tanpa risiko. Selalu ada kemungkinan rugi, selalu ada gelombang yang mengguncang. Namun, risiko terbesar justru adalah tidak melakukan apa-apa. Risiko terbesar adalah percaya bahwa menabung saja sudah cukup. Karena ketika 2030 tiba, kenyataan akan membuktikan siapa yang siap, siapa yang lengah, dan siapa yang akhirnya menyerah. Lebih jauh lagi, langkah konkret yang sering diabaikan adalah menyiapkan dana darurat. Tabungan yang liquid, mudah dicairkan, untuk menutup biaya hidup 3 hingga 6 bulan. Tanpa dana ini, investasi yang bagus pun bisa terasa sia-sia, karena Anda terpaksa menjual di saat yang salah hanya untuk bertahan hidup. Tabungan darurat ibarat jaket pelampung di tengah samudera, kecil, tetapi bisa menyelamatkan nyawa. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah memberi peran pada uang Anda? Ataukah ia hanya berbaris diam dalam rekening, menunggu saat harganya menyusut? Bayangkan bila hari ini Anda mulai mengubah strategi, perlahan, namun konsisten. Dalam 5 tahun, Anda tidak hanya punya tabungan, tapi punya benteng. Dalam 10 tahun, Anda tidak hanya bertahan, tapi mungkin bisa menatap krisis 2030 dengan senyum yang lebih tenang. Namun, di balik semua strategi finansial, ada satu aspek lain yang sering kali terlupakan. Sesuatu yang tidak tercatat dalam buku tabungan, tetapi justru menentukan seberapa lama Anda bisa bertahan. Sesuatu yang nilainya tak ternilai, bahkan melebihi rupiah dan emas. Bayangkan, Anda memiliki tabungan yang cukup, investasi yang tersebar, bahkan dana darurat yang aman. Tetapi ketika krisis 2030 datang, ada satu hal yang sering membuat orang tetap rapuh. Bukan soal saldo, bukan soal aset, melainkan soal pola hidup. Karena sehebat apapun strategi keuangan, jika gaya hidup terus membengkak, tabungan sebesar apapun bisa habis secepat pasir jatuh di selajari. Tahukah Anda, banyak orang gagal bertahan bukan karena mereka miskin, melainkan karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri. Mereka terbiasa dengan kenyamanan, terbiasa dengan pengeluaran yang meningkat seiring bertambahnya pendapatan. Akhirnya, ketika krisis mengguncang, mereka kaget, panik, dan tidak siap menurunkan standar hidup. Inilah jebakan terakhir yang menanti di tahun 2030, sebuah ujian mental sekaligus ujian kebijaksanaan. Seandainya sejak hari ini kita mulai melatih diri hidup sederhana, bukan berarti hidup miskin, melainkan hidup lebih bijak, maka krisis tidak lagi menakutkan. Menanamkan kebiasaan hemat, menahan godaan konsumtif, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, adalah perisai tak terlihat yang nilainya lebih kuat daripada emas sekalipun. Gaya hidup sederhana membuat tabungan lebih awet, membuat investasi lebih berkembang, dan membuat hati lebih tenang. Bayangkan sebuah keluarga yang terbiasa makan di luar 5 kali seminggu, tetapi kemudian belajar memasak di rumah. Pengeluaran mereka bisa berkurang hingga setengahnya. Tabungan mereka bertahan lebih lama, bahkan di tengah harga pangan yang melambung. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa kekuatan bertahan bukan hanya datang dari jumlah uang, tetapi juga dari cara kita mengelolanya. Lebih dari itu, kesehatan menjadi aset terbesar yang sering terlupakan. Apa gunanya tabungan miliaran jika akhirnya habis untuk membayar rumah sakit, menjaga pola makan, berolahraga, dan rutin memeriksakan kesehatan bukan hanya soal gaya hidup. Itu adalah strategi finansial jangka panjang. Karena tubuh yang sehat berarti pengeluaran yang lebih ringan, dan daya tahan yang lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Tahukah Anda, di balik semua persiapan finansial, ujung dari perjalanan ini adalah keseimbangan. Tabungan yang cukup, investasi yang cerdas, gaya hidup yang sederhana, serta kesehatan yang terjaga. Semua itu adalah kompas untuk melewati 2030 tanpa kehilangan arah. Namun, ada satu pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di benak Anda. Jika semua persiapan ini sudah dilakukan, apakah benar-benar cukup? Atau justru ada hal lain, yang tak terlihat oleh mata, tetapi menjadi penentu akhir? Sesuatu yang bisa membuat semua persiapan runtuh, atau sebaliknya, membuatnya semakin kokoh.